Selamat siang pemirsa di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Saya mau kasih inputan ya mengenai rekening almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya kan ada pengalaman belasan tahun kerja di bank. Jadi saya mau memberikan ya wawasan kepada pemirsa ya mengenai kasus tersebut. Ya. Ini dari sisi orang yang pernah ya cukupan lah kerja di bank, dan saya secara pribadi juga mengalami kasus ya rekening nasabah meninggal. Jadi begini, pertama saya ingin kasih dulu ya kayak semacam sharing ini bagi BNI ya. Ini menurut saya sebenarnya BNI, teman-teman banker di BNI itu kalau menurut saya nggak usah lah ya berada di dalam pusaran permasalahan ini ya, karena kan sebenarnya praktek perbankan itu sudah ada payung hukumnya gitu, dan nasabah yang meninggal itu bukan hanya almarhum Yosua. Selama bertahun-tahun kalau bank itu biasa sekali ya menangani nasabah yang meninggal ya. Nah, saran saya ini juga untuk diketahui nih, untuk diketahui masyarakat dan juga untuk keluarga Yosua ya, bahwa yang namanya bank menangani rekening nasabah meninggal itu udah biasa, tidak rumit ya, dan itu sudah ada payung hukumnya yaitu Peraturan Bank Indonesia. Coba ya, saya pakai bahasa hukum bilangnya apa ya, itu mungkin semacam kayak lex spesialis ya. Itu ada Peraturan Bank Indonesia, dan dari PBI itu maka seluruh bank itu mengacu ke peraturan tersebut dalam menangani nasabah meninggal. Saya kan mengalami sendiri, saya mengurus di bank BUMN, juga mengurus di bank ASI. Saya melihat bahwa semua prosedurnya itu mengikuti peraturan Bank Indonesia. Jadi ini menurut saya ya, IMHO, in my humble opinion, BNI cukup mengikuti peraturan yang sudah ada, payung hukumnya sudah ada, yaitu apa? Bahwa ya rekening dari almarhum Yosua itu adalah milik ahli warisnya yang sah ya, yang sesuai dengan hukum perdata. Nah, di sini saya coba jelaskan ada dua fase yang berbeda ya. Adalah fase mengenai keterangan dan fase mengenai pencairan, ini dua yang berbeda. Nah, apa bunyi dari peraturan Bank Indonesia? Data nasabah ya itu merupakan rahasia bank ya, dan itu tidak bisa diberikan kepada siapapun kecuali nasabahnya. Dalam hal nasabah meninggal, maka ahli waris dapat meminta informasi mengenai data rekening banknya Yosua. Jadi kalau ini logika saya ya, kenapa BNI atau bank lainnya kenapa harus susah-susah untuk memberikan keterangan? Yang sebenarnya bisa memberikan keterangan adalah ya nasabahnya sendiri ya, dan kalau sudah meninggal tentu ahli warisnya ya. Kalau bank itu memang wajib merahasiakan data nasabah, tapi kalau nasabahnya sendiri ya, misalnya saya ya, kalau bank nggak boleh tuh menceritakan rekening saya berapa saldonya kepada orang lain. Tapi kalau saya pribadi, saya cetak rekening saya, terus kemudian saya buka buku tabungan saya kepada siapapun, ya boleh rekening-rekening saya. Dan dalam hal nasabah sudah meninggal, ya ahli warisnya terserah ahli warisnya. Apakah dia mau sharing ke mana atau ceritakan ke siapa? Jadi sebenarnya ahli waris dari almarhum Yosua itu berhak untuk meminta keterangan kepada bank.
Fase kedua adalah pencairan. Nah, ini yang berbeda. Kalau untuk dialihkan, ya, dicairkan. Nah, memang dalam hal ada pihak lain yang juga mengklaim, ya, bahwa rekening itu juga ada ahli waris lain, mungkin dia mendapatkan wasiat, ya, atau mungkin juga masih perlu penyelidikan lebih lanjut, ya, memang itu tentu itu harus clear dulu. Nah, itu wajar, ya. Jadi saya sih memang ini berdasarkan pengalaman aja, ya, kalau soal pencairan itu memang harus clear dulu, ya, secara hukum harus clear apakah memang itu di dalamnya tidak ada klaim dari pihak lain, ya. Tapi mengenai data, mengenai keterangan, itu ahli warisnya berhak untuk mendapatkan. Itu nggak ada keraguan. Karena apa? Itu ada payung hukumnya, itu ada di peraturan Bank Indonesia. Bukan kata saya. Silahkan, ya, pemirsa atau keluarganya Joshua buka, ketik di Google peraturan Bank Indonesia mengenai kerahasiaan data nasabah yang meninggal. Itu ada di, kalau nggak salah, ya, pasal 44 bunyinya bahwa bank wajib merahasiakan data nasabah kecuali, ya, kecuali atas permintaan ada A, B, C, misalnya pajak, B, pengadilan. Nah, ada yang poin G, yaitu adalah ahli waris yang sah. Nah, sekarang apa yang perlu dipersiapkan, ya, untuk mendapatkan data itu? Bukan harus minta-minta, ngemis-ngemis, harus pakai ada polemik, enggak. Ahli waris itu harus memenuhi dokumen pewarisan apa aja, ya, dokumen pewarisan, ya, yang pasti akta kelahiran almarhum Yosua, lalu akta nikah orang tuanya, lalu surat kematian, surat keterangan waris dan lainnya, ya, seluruh ahli waris, ya, kartu keluarga. Jadi harus seluruh ahli waris itu menyetujui, ya, bahwa meminta data kepada bank. Kalau misalnya dari bank, dari pihak legalnya meminta penetapan waris juga wajar juga. Jadi yang dibutuhkan adalah pemenuhan dokumen pewarisan, ya. Bisa juga ada bank misalnya yang akan meminta, dari mana kita yakin bahwa almarhum ini belum menikah, ya, tidak punya anak. Nah, itu yang biasanya bisa memberikan keterangan adalah kelurahan dengan form PM1. Pokoknya dokumen pewarisan aja deh kalau untuk meminta keterangan. Nah, kalau informasinya, rekening korannya, datanya, berapa saldonya sudah ada di ahli waris yang sah, ya, yang sah, ya, sesuai dengan hukum perdata, terserah ahli warisnya mau umumin di koran, mau dipasang di billboard, berapa jumlah saldonya, terserah. Untuk informasi. Kalau untuk pencairan itu memang harus clearance, ya, bahwa tidak ada pihak lain yang mengklaim atau masih dalam tahap mungkin, ya, di sini ada PPATK, ya, yang sedang menganalisa. Demikian pemirsa, sesederhana itu. Ini bukan kata saya, ini kata peraturan Bank Indonesia yang bisa dicek di Google. Jadi ya, saya agak menyayangkan sih, ya, kalau ya, mungkin kayak kasihan juga, ya, kenapa jadi BNI, ya, atau teman-teman bankir yang jadi diutak-atik gitu, mana datanya, apa datanya. Sebenarnya nggak perlu seperti itu. Payung hukumnya jelas, ada peraturan Bank Indonesia bagaimana menangani nasabah meninggal. Udah kasih datanya ke keluarganya, ke ahli warisnya, ya. Bank cukup mengkonfirmasi, oh, misalnya ada rekening koran, ini benar nggak rekening korannya, asli nggak yang memang di print dari bank? Oh iya benar, gitu. Mengenai bagaimana isinya, bagaimana saldonya, terserah keluarga, ahli warisnya memang dalam apa, ya, mungkin dalam konteks di sini persidangan,
ingin membuka ya monggo, ingin ya misalnya ada yang dia tidak ingin informasikan ya ini kewenangan ahli warisnya, karena ahli waris itu setara dengan nasabah. Karena nasabahnya sudah meninggal ya pindah ke ahli waris. Kan kita kalau jadi nasabah suka-suka saya mau umumin pakai megafon berapa saldo saya di Bundaran HI kan juga boleh ya. Yang penting jangan orang bank yang ngasih data. Kalau saya pribadi rekening saya mau kasih tahu ke seluruh dunia atau mau saya rahasiakan, suka-suka saya. Kalau memang saya merasa saya ingin pamer rekening saya yang cuma saldonya 50.000 juga boleh-boleh aja kan. Siapa tahu ada yang kasihan sama saya mau nyumbang. Sesederhana itu ya. Semoga dari sharing saya ini bisa memberikan wawasan kepada pemirsa untuk bagaimana nih melihat mengenai rekening bank nasabah yang meninggal. Kok saya maaf ya lihatnya kok kayaknya seperti yang jadi polemik gitu. Padahal siapapun nasabah meninggal, siapa yang berat? Ahli warisnya. Nah, itu yang harus diupayakan. Ya ahli waris ya ikutin aja peraturannya. Ya harus clear. Kalau ada pihak lain yang merasa oh saya nih dapat wasiat juga nih dari almarhum, ya itu yang harus di-clearkan ya. Tapi yang setahu saya ya, yang paling berhak adalah ahli waris sesuai undang-undang ab institut atau ahli waris kandung gitu. Demikian, terima kasih.